Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis penyalahgunaan sempadan sungai, di mana studi kasus pada pembahasan kali ini adalah Sungai Kahayan yang berada di Kalimantan Tengah. Baik, langsung saja. Pertama, kita melihat Das Kahayan terlebih dahulu. Das itu merupakan daerah aliran sungai. Sungai Kahayan itu merupakan salah satu sungai utama yang berada di Kalimantan Tengah, Indonesia, yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Sungai Kahayan sendiri itu memiliki panjang kurang lebih itu 250 kilometer. Sungai ini tidak hanya memiliki sumber air sebagai sumber air bagi penduduk, namun juga dijadikan sebagai salah satu jalur transportasi atau moda transportasi air serta tempat melakukan perekonomian. Dapat teman-teman lihat ini merupakan peta dari Das Kahayan, di mana Sungai Kahayan itu dari utara bermuara ke selatan Kalimantan Tengah. Seperti halnya sungai-sungai lainnya, Sungai Kahayan juga memiliki batas sempadan yang memisahkan wilayah sungai dan area sekitarnya, di mana sempadan sungai ini menjadi batas alami yang ada di daerah aliran sungai. Lalu pertanyaannya, apakah terdapat penyalahgunaan sempadan sungai di sekitaran daerah aliran Sungai Kahayan? Sebelum kita mengkaji mengenai penyalahgunaan yang terjadi di sempadan sungai, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sempadan sungai. Sempadan sungai sendiri itu menurut Kementerian PUPR, sempadan sungai atau riparian zone merupakan suatu zona penyangga antara ekosistem perairan atau sungai dengan daratan yang berada di sekitarnya. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan atau lahan-lahan basah. Seperti dapat teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, area garis merah ini merupakan batas sungai. Lalu area yang dihinggapi tumbuhan di sekitar batas sungai ini itu sudah termasuk area sempadan sungai atau potongan penampang melintang di gambar ini. Teman-teman dapat melihat bahwa sempadan sungai itu berada setelah bantaran sungai, di mana air terakhir di sungai tersebut, di tepian sungai tersebut, batas air dan daratan, atau eh, bat- setelah tanggul gitu, jikalau sungainya memiliki tanggul. Lalu sempadan sungai ini eh, terbentuknya secara alami, eh, yang dijadikan sebagai zona transisi antara ekosistem darat dan ekosistem perairan di sekitar sungai. Lalu bagaimana aturan terkait sempadan sungai? Kita dapat melihat bahwa aturan terkait sempadan sungai ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Republik Indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Di salah satu alinianya itu membahas mengenai pembagian dari jarak jarak sempadan sungai itu, di mana dibagi ke dalam beberapa tipe menurut eh, jenis sungainya. Yang pertama itu sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 meter, itu batas sempadan paling sedikit adalah 10 meter di sekitar 10 meter di tepi kiri dan tepi kanan sungai. Sementara untuk sungai dengan kedalaman 3 meter sampai 20 meter, itu batas sempadannya paling sedikit adalah 15 meter di kiri dan kanan badan sungai. Sementara untuk sungai yang kedalamannya lebih besar, lebih dalam, itu adalah 30 meter di kiri dan kanan sungai. Lalu bagaimana untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan? Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km persegi, batas sempadan paling sedikit adalah 100 meter. Sedangkan sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai yang kurang dari atau sama dengan 500 km persegi, itu adalah 50 meter di tepi kiri dan tepi kanan sungai. Jadi dimensi dan kedalaman sungai itu
berpengaruh terhadap luasnya atau jarak sempadan sungai dari badan sungai hingga luar daerah sungai gitu. Lalu untuk sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan itu batas sempadannya paling sedikit adalah 3 meter. Sementara sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit 5 meter. Sungai yang Lalu bagaimana dengan sungai-sungai yang berada di muara yang terpengaruh oleh pasang air laut atau itu cenderung sungai-sungai yang lebih besar? Itu ketentuannya sama dengan daerah aliran sungai yang sebelumnya. Jikalau ia bertanggul adalah 5 meter dan jikalau ia tidak bertanggul ya seperti 10 meter hingga 30 meter. Lalu untuk mata air itu ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air. Lalu setelah kita mengetahui daerah aliran sungai, bagaimana jenis-jenis dan pembagian dari daerah aliran sungai, dari sempadan sungai itu, lalu bagaimana terkait aturan pemanfaatan sempadan sungai ini? Pertama, dalam segi pemanfaatan adalah sempadan sungai itu dapat dimanfaatkan hanya untuk pertama adalah bangunan prasarana sumber daya air. Yang kedua adalah fasilitas jembatan dan dermaga, di mana hal ini sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Yang ketiga adalah jalur pipa dan gas air minum yang biasanya itu mengikuti sepanjang aliran sungai. Lalu rentang kabel listrik dan telekomunikasi. Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan tanam menanam, sayur-sayuran dan lain-lain. Lalu bangunan ketenaga listrikan. Itu hal-hal bentuk pemanfaatan sepadan sungai yang sudah sesuai standar dan aturan dalam undang-undang. Terkait larangan yang ada di sempadan sungai adalah hal-hal selain dari pemanfaatan tadi, itu menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan. Maksudnya menanam tanaman itu yang berdampak buruk bagi sempadan sungai itu atau tanaman komersil lah. Ada yang ketiga adalah mendirikan bangunan perumahan, bangunan apapun di sempadan sungai itu dilarang. Lalu mengurangi dimensi tanggul, di mana tanggul yang sudah ditetapkan, yang sudah dilakukan pertimbangan dengan dengan perhitungan sesuai dengan volume dan dimensi sungai, namun kita dilarang untuk mengurangi dimensi tanggul tersebut. Lalu saya mencoba menganalisis bagaimana bagian dari sempadan Sungai Kahayan. Pertama, hal yang saya lakukan adalah uh, mencari area sempadan sungai yang terindikasi terdapat penyalahgunaan sempadan. Lalu saya mencarinya itu di Google Earth Pro. Lalu saya melakukan digitasi badan sungai untuk melihat untuk nantinya menentukan area sempadan sungai. Lalu saya mengekspor hasil digitasi tersebut ke software ArcGIS untuk dilakukan buffering atau perluasan dengan settingan jarak di sekitar badan sungai yang sudah saya digitasi. Lalu saya mencoba setelah saya buffering, lalu saya ekspor kembali ke dalam Google Earth Pro untuk melihat dari citra itu bagaimana apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan sempadan sungai yang terjadi. Lalu hasilnya adalah kita dapat melihat ini tepatnya di area saya melakukan buffering itu 15 meter itu karena sempadan Sungai Kahayan ini karena Sungai Kahayan ini termasuk ke dalam ini ke dalam sungai dengan kedalaman 3 meter sampai 20 meter dengan batas sempadan paling sedikit ada 15 meter. Lalu saya melihat bahwa banyaknya bangunan-bangunan yang yang tidak hanya melewati batas sempadan namun sudah memasuki area badan sungai. Dan tentunya hal ini menyalahi aturan dari sempadan sungai dan menyalahi undang-undang. Lalu bagaimana dampak dari penyalahgunaan sempadan sungai tersebut? Yang, per yang pertama dapat kita lihat melalui dampak lingkungan itu adalah
penurunan kualitas air dan pencemaran sungai karena tentunya dari limbah rumah tangga pertama, lalu limbah-limbah lainnya yang dapat mencemari sungai tersebut. Lalu akan menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur. Ketika dimensi sungai sudah dikurangi, ketika sungai tersebut sudah didesak, maka air tersebut akan meluap yang berdampak pada merusak infrastruktur yang ada di sekitar sungai. Lalu dampak sosial ekonominya adalah pertama kepadatan penduduk dan permasalahan infrastruktur. Lalu kehilangan potensi wisata dan sumber daya alam. Ketika sempadan sungai tersebut sudah dilakukan penyalahgunaan seperti bangunan yang terdapat di Sungai Kahayan tadi, maka dari segi tampilan itu sudah tidak enak. Lalu sumber daya alam yang seharusnya berada di sekitar sempadan sungai seperti habitat beberapa hewan di sungai tersebut akan terganggu. Jadi secara otomatis itu akan mengurangi sumber daya dari sungai tersebut. Yang terakhir adalah ketergantungan pada pemeliharaan infrastruktur, di mana ketika terjadi penyalahgunaan maka pemeliharaan infrastruktur akan berkurang. Sekian dari presentasi saya. Semoga teman audiens dapat memahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.